Halo, apa kabar kalian semua? Terima kasih karena telah klik video ini. Baik, sebelumnya nama saya Fani. Kalau kalian nonton video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai videonya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pembunuhan misterius. Nah, seorang wanita bernama Dian Fossey atau dipanggil Fossey. Nah, seorang ahli zoologi dan etologi yang mempelajari tentang kehidupan gorila selama bertahun-tahun di Rwanda. Nah, di sini Fossey dianggap sebagai salah satu ahli primata terkemuka di dunia pada masa hidupnya dulu. Nah, di sini Fossey itu tidak sendirian, dia bersama dua orang rekannya yang bernama Jane dan juga Brute Geldikas. Nah, mereka bertiga dijuluki dengan Trimates atau tiga ahli primata yang paling berpengaruh dalam primatologi. Nah, jadi mereka bertiga ini punya job masing-masing yang berbeda-beda. Nah, Dian Fossey bertugas meneliti gorila, kemudian si Godal meneliti simpanse, dan Galdikas meneliti orangutan. Nah, sebelum kita masuk ke kasus Dian Fossey, alangkah baiknya kita bahas dulu siapa Dian Fossey ini. Kita akan membahas masa lalu Dian Fossey dulu. Nah, Dian Fossey lahir di San Francisco, Amerika Serikat. Nah, orang tua Dian Fossey itu bercerai pada tahun 1938 dan ayah kandung Dian Fossey meninggal saat Fossey berusia 36 tahun. Nah, di sini dikabarkan ayah tiri Dian Fossey tidak memperlakukan Dian Fossey dengan baik. Nah, ayah tirinya mengajarkan disiplin dengan keras. Nah, sampai Fossey berusia sekitar 10 tahun, Fossey hanya boleh makan dengan pembantu rumah tangga. Nah, semenjak kecil Fossey sudah menyukai binatang, tapi Fossey hanya boleh memelihara ikan mas, dan kalau ikan mas itu mati, Fossey tidak dibiarkan untuk memelihara binatang lagi. Nah, di sini kemudian Fossey tamat SMA. Fossey belajar dasar kedokteran hewan di Universitas California. Nah, di sini Fossey menantang kemauan ayah tirinya karena ayah tirinya tuh mau kalau Fossey kuliah jurusan bisnis, sementara Fossey tidak mau. Nah, awal mula Fossey menyukai gorila itu saat Fossey membaca buku George Scherler tentang gorila gunung. Nah, pada tahun 1963, Fossey meminjam uang sebanyak $8.000 ke bank untuk pergi ke Afrika mengunjungi gorila untuk pertama kalinya. Nah, kemudian di Tanzania, Fossey bertemu dengan Dr. Lewis dan istrinya Mary Leakey yang mempelajari evolusi manusia dari fosil-fosil. Nah, kemudian Fossey pergi ke Zaire untuk bertemu dengan gorila gunung. Fossey sangat terpesona dengan pertemuan ini dan kembali ke Amerika Serikat dan melanjutkan pekerjaannya sebagai terapis. Nah, 3 tahun kemudian Louis Leakey berkunjung ke Louisville untuk menerapkan hasil penelitiannya. Jadi Louis Leakey ini adalah orang yang ditemui Dian Fossey tadi di Afrika. Nah, di sini Louis bertemu dengan Dian Fossey dan diajak hidup di Afrika untuk mempelajari gorila, walaupun orang tua Fossey di sini tidak setuju. Nah, pada akhir tahun 1966, Fossey akhirnya pergi ke Kongo untuk mempelajari gorila. Nah, tak lama kemudian Fossey terpaksa pindah ke Rwanda karena ada pemberontakan di Kongo waktu itu. Nah, kemudian di Rwanda Fossey mendirikan pusat penyelidikan Karisoke. Fossey hidup di Rwanda mempelajari gorila selama kurang lebih 18 tahun. Nah, Fossey menjadi orang pertama yang mempunyai hubungan sukarela dengan gorila. Nah, kemudian Fossey berhasil mengambil kepercayaan keluarga gorila dan sering duduk bersama bermain dengan gorila-gorila yang ada di situ. Nah, keluarga gorila bahkan membiarkan Fossey bermain dengan anak gorila itu. Kemudian pada tahun 1974 Fossey kembali ke Amerika Serikat untuk mengambil gelar doktor. Nah, tapi Fossey tidak betah. Fossey ingin cepat kembali ke Afrika, tapi di sisi lain Fossey juga menyadari bahwa dia harus bertahan karena gelar yang akan diraihnya ini cukup penting untuk mendapatkan sumbangan untuk penyelidikan gorila. Nah, setelah mendapatkan gelar doktor itu, Fossey kembali ke Rwanda lagi. Nah, di sini Fossey mempunyai hubungan dekat dengan salah satu gorila yang dinamai Digit. Nah, selanjutnya pada tahun 1976 Fossey pergi ke dalam hutan untuk mempelajari gorila. Karena di sini kan Fossey sudah cukup lama tidak masuk hutan karena tadi kan dia baru selesai menyelesaikan gelar doktornya gitu. Nah, kemudian pada saat berada di hutan, Fossey menemukan gorila berpelukan bersama karena hujan besar. Nah, tapi Fossey tidak mau terlalu dekat-dekat karena Fossey juga tidak mau kalau gorila-gorila yang ada di hutan itu
akan terbiasa dengan kehadiran manusia. Nah, kemudian tiba-tiba gorila kesayangan Fosse yang bernama Digit itu datang dan membelai kepala Fosse. Mungkin Digit ini rindu karena sudah beberapa lama Fosse tidak datang untuk mengunjunginya. Nah, kemudian di sini Fosse dengan gorilanya itu berpelukan bersama untuk melindungi diri dari hujan. Sayangnya 2 tahun kemudian gorila kesayangan Fosse yang bernama Digit ditemukan mati karena ditembak oleh pemburu. Nah, di sini Fosse menjadi semakin terkenal karena fotonya bersama gorila muncul sebagai majalah National Geographic pada tahun 1970. Nah, Fosse memanfaatkan hal ini untuk mengumpulkan dana untuk menyelamatkan gorila dari kepunahan. Nah, Fosse ingin menunjukkan bahwa gorila adalah makhluk yang lemah lembut, bukan makhluk ganas seperti di buku-buku atau di film yang judulnya King Kong. Nah, kemudian Fosse juga menentang pertunjukan gorila yang ada di kebun binatang karena menurutnya penangkapan gorila seringkali melibatkan banyak kematian gorila yang lain. Nah, Fosse berpendapat bahwa pertunjukan gorila di kebun binatang adalah suatu pertunjukan yang tidak etis. Nah, contohnya penangkapan 2 gorila pada tahun 1978 yang ditujukan untuk ekspor ke kebun binatang. Nah, karena hal ini mengakibatkan kematian 20 gorila yang lain. Nah, lalu pada tanggal 26 Desember 1985, Dian Fosse ditemukan terbunuh secara sadis di rumahnya. Nah, di sini salah satu murid Fosse ditangkap sebagai tersangka atas kematian Dian Fosse. Tapi meskipun dalam kasus ini sudah ada tersangkanya, yaitu murid Dian Fosse sendiri, 4 tahun kemudian kematian Fosse tetap menjadi sesuatu yang misteri. Nah, menurut informasi, saudara ipar dari Presiden Rwanda juga disebut terlibat dalam pembunuhan Dian Fosse. Nah, di sini dikabarkan juga gubernur di provinsi tempat Fosse bekerja mempunyai kepentingan untuk eksploitasi gorila yang memang sangat ditantang oleh Fosse saat Fosse masih hidup. Nah, gubernur ini bernama Protais dianggap bertanggung jawab atas kematian 800.000 warga di Rwanda atau genosida di Rwanda pada tahun 1994 dan dicurigai gubernur ini juga terlibat dalam kasus kematian Dian Fosse. Nah, beberapa bulan sebelum kematian Dian Fosse itu sempat menandatangani perjanjian dengan Warner Bros yang ingin membuat film dari buku-bukunya yang terkenal yang berjudul Gorillas in the Mist. Nah, perjanjian ini menghasilkan $1 juta untuk Fosse. Nah, kekhawatiran musuhnya akan membiayai aktivitas Fosse untuk perlindungan gorila. Uang ini bisa juga menjadi salah satu alasan kenapa Dian Fosse itu dibunuh. Nah, beberapa organisasi yang dulu pernah menentang Dian Fosse justru malah menggunakan nama Dian Fosse untuk tujuan komersial sampai saat ini. Nah, saat genosida di Rwanda pada tahun 1994, Taman Nasional di mana Fosse bekerja untuk menyelamatkan gorila dihancurkan. Nah, Fosse dimakamkan di samping gorila kesayangannya yang bernama Digit di Karisoke, Rwanda. Nah, di sini Fosse punya peninggalan, yaitu hasil penyelidikan Dian Fosse telah membuka mata akan hubungan manusia dengan gorila. Nah, manusia menjadi akan lebih tahu cara hidup gorila dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Nah, berkat hasil penelitian Dian Fosse, manusia jadi lebih tahu bahwa kehidupan gorila sangat terancam dan butuh campur tangan manusia. Oke, itulah tadi kasus kematian misterius yang dialami oleh Dian Fosse. Bahkan dikabarkan sampai saat ini kasus Dian Fosse masih menjadi misteri tentang siapa dalang yang sebenarnya yang terlibat dalam pembunuhan Dian Fosse. Oke, cukup sekian videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya.